Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 361954101031 dari kelas 2B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi VLAN, VTP, routing RIP versi 2, routing OSPF, dan TVTP server. Langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu konfigurasi IPPC dan IP router. Nah, ini merupakan topologi jaringan yang akan kita konfigurasi. Oke, untuk alamat IP-nya sendiri sudah tertera pada topologi jaringan ini. Saya beri contoh, yaitu di sini pada PC sudah tertera alamat IP-nya untuk VLAN 10, networknya 192.168.10.0, dan alamat PC-nya untuk network blok keempat, yaitu .1.2 sudah tertuliskan di masing-masing PC dan masing-masing router. Dan ini untuk IP networknya router 1 yang menuju ke router 2 yaitu 10.1.1.0, dan IP network yang berada di router 2 dan router 3 yaitu 10.2.2.0. Oke. Langsung saja kita lakukan konfigurasi pada routernya terlebih dahulu. Lanjut konfigurasi IP pada PC. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu konfigurasi VLAN dan VTP server. Oke, langsung saja kita konfigurasi VLAN.
kita lihat tahapannya. Nomor 2, implementasi VLAN di routing interVLAN di SW1, SW2, dan R1 ini digunakan sebagai router on stick. Berarti R1 ini akan menjadi router on stick. Router on stick ini merupakan sebuah metode untuk menghubungkan VLAN yang berada dalam satu jaringan. Nah, ini kan VLAN 10, 20, 30 ini kan berada dalam satu jaringan yang menuju ke router 1. Nah, berarti pada router 1 ini akan dibagi menjadi 3 interface pada port 0/0 untuk jalur menghubungkan VLAN 10, 20, dan 30. Untuk penamaannya sendiri sudah saya tuliskan di samping sini. Nah, oke, selanjutnya kita mulai konfigurasinya pada router 1. Kita enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian kita hidupkan dulu port FA0/0 karena ini jalur untuk VLAN yang berada di sini. Interface FA0/0 no shutdown. Nah, setelah itu kita exit. Kita masuk langkah membagi jaringan yang sudah saya jelaskan tadi. Kita mulai dari VLAN 10, berarti ini interface-nya pada port FA0/0. Di interface FA0/0.10. Ini saya sesuaikan dengan nama VLAN-nya masing-masing. Kemudian kita encapsulation ini 10 karena untuk VLAN 10. Enter. Nah, perintah encapsulation ini digunakan untuk membuka gerbang untuk memasukkan IP address yang akan dihubungkan pada VLAN 10. Oke, langkah selanjutnya kita pasangkan IP address untuk VLAN 10, yaitu IP gateway-nya ini. IP address 192.168.10.254. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, oke, kita exit. Langsung masuk ke tahap selanjutnya untuk VLAN 20. Di sini berarti langsung interface FA0/0.20. Nah, kita encapsulation .20. IP address-nya sama IP gateway-nya VLAN 20 192.168.254.255.5.0. Kita exit. Yang terakhir VLAN 30 interface FA0/0.30. Kita encapsulation .1Q30. IP address-nya IP gateway VLAN 30 192.168.30.254/24 berarti 255.255.255.0. Kita exit. Kemudian coba kita lihat IP interface-nya yang sudah kita konfigurasi. Show IP interface. Nah, di sini pada VLAN 10 sudah benar 92.168.10.254/24. Kemudian untuk VLAN 20 sini fast enter 20 benar 192.168.20. Benar untuk VLAN 30. Nah, di sini fast enter 30, interface address 192.168.30.254/24 benar. Nah, selesai. Kemudian tahap selanjutnya kita masuk ke nomor 3, konfigurasi VTP. Gunakan VTP dengan SW1 sebagai VTP server dengan domain bebas.
Nah, berarti SWIS1 ini digunakan sebagai VTP server, kemudian SW2 ini digunakan sebagai VTP client. Nah, perbedaan VTP server dan VTP client ini, VTP server bisa mengakses secara penuh dan sebagai switch utamanya. Kemudian VTP client ini dia hanya bisa bekerja menerima hasil konfigurasi dari VTP server, yaitu switch 1. Nah, apa sih kepanjangan dari VTP? VTP ini merupakan VLAN Trunking Protocol. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita konfigurasinya di switch 1. Masuk ke CLI. Kita enable. Kita conf terminal. Kita ubah nama. Kemudian kita switch mode trunk terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dua switch, yaitu switch 1 dan switch 2. Kita mode trunk pada port interface FA0/1, FA0/2 untuk switch 1, kemudian untuk switch 2 kita mode trunk pada port FA01. Kenapa harus di mode trunk terlebih dahulu? Karena di sini terdapat dua VLAN yang berbeda. Pada switch 1 terdapat dua VLAN yang berbeda, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Begitupun juga dengan VLAN pada switch 2. Oke. Supaya semua VLAN ini bisa tersambungkan, maka kita harus melakukan mode trunk pada switch 1 dan switch 2. Oke, kita langsung saja di sini kita ketikkan port interface yang akan di mode trunk. Pada switch 1 interface FA0/1, kemudian kita switch port mode trunk. Nah, ya kita exit, lanjut ke port berikutnya, interface FA0/2, switch port mode trunk. Nah, kemudian kita masuk ke konfigurasi VTP untuk switch 1 VTP mode servernya. Oke, karena di sini switch 1 sebagai VTP server, maka perintah yang akan dimasukkan yaitu VTP mode server. Oke, kemudian kita beri nama domain VTP domain Usno. Untuk passwordnya VTP password sama Usno. Nah, kemudian kita juga terapkan konfigurasi yang sama ke switch 2, yaitu switch VTP client. Kita masuk CLI, kita enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian kita ganti namanya, kemudian kita konfigurasi switch mode trunk pada port FA0/1, interface FA0/1, kemudian switch port mode trunk. Biar kelihatan. Nah, karena di sini portnya cuma satu yang terhubung ke switch 1, maka kita lakukan mode trunknya cukup satu kali. Setelah itu kita masuk ke kita buat VTP-nya, VTP mode client, karena SP1 ini sebagai client. Kemudian kita masukkan domainnya VTP domain, sama seperti yang di server domain. Kemudian passwordnya VTP password juga sama. Setelah itu kita lakukan testing konfigurasi VTP di VTP server.
untuk testing konfigurasinya, kita buat nama dari masing-masing VLAN. Kita buat yang pertama VLAN 10. Kita beri nama VLAN 10. Kemudian exit ke VLAN 20. Namanya VLAN 20. Exit VLAN terakhir yaitu 30, namanya VLAN 30. Nah, salah, ada spasi. Nah, sudah, kita exit. Nah, nanti jika konfigurasi pemberian nama ini berhasil, maka otomatis pada switch 2 ini akan menerima hasil konfigurasi dari switch 1 atau VTP server ini. Coba kita lihat show VLAN, konfigurasi VLAN VTP kita tadi. Nah, sudah terbuat 10, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, kita cek apakah di switch 2 ini berhasil menerapkan konfigurasi di switch 1. Coba kita cek di sini. Nah, ini kan sebelumnya belum ada konfigurasi VTP pembuatan nama VLAN sama sekali kan. Karena itu kita coba cek, kita exit, kita show VLAN. Nah, ini tandanya jika muncul konfigurasi pada VTP server itu tadi sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya yaitu memasukkan port-port pada tiap-tiap VLAN. Kita mulai dari switch 1 terlebih dahulu. Kita masukkan port VLAN 10, VLAN yang terhubung ke switch 1 yaitu VLAN 10 PC 5, 6, 4, VLAN 20 PC 4 dan PC 3. Kita mulai. Kita masuk konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan port yang akan ditambahkan. Ini pada VLAN 10 port FA0/6, interface FA0/6. Kemudian kita tambahkan switch port access VLAN 10 karena ini bukan VLAN 10. Kemudian port selanjutnya di sini 6, berarti ini 5. Interface FA0/5, switch port access VLAN 10. Nah, selesai. Kemudian kita cek apakah sudah benar. Show VLAN. Ini VLAN 10 interface 0/5 0/6 benar. Kemudian VLAN 20 FA0/3 0/4 0/3 0/4 benar. Kemudian kita coba tambahkan juga di switch 2. Kita mulai dari VLAN 20 PC2. Kita enter. Kita masuk konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan interface yang akan ditambahkan, port FA0/4. Interface FA0/4. Switch port salah, ini akses VLAN 20 karena di PC2 ini dia ikut VLAN 20. Enter, exit. Kemudian port selanjutnya berarti ini FA0/3. Interface FA0/3. Switch port access VLAN 30.
ini PC 1 kan VLAN 30, kita enter, exit. Terakhir PC 0 ini berarti FA2, interface FA0/2, switch, port, akses, VLAN 30. Jangan lupa spasi. Setelah itu kita coba lihat apakah port yang sudah ditambahkan ini terbaca apa belum. Kita masuk, karena ini tadi saya exit, terus kita masuk lagi. Oh, nggak usah, ini berarti langsung show VLAN. Nah, ini pada VLAN 20 dia hanya satu interface, karena di sini VLAN 20 PC2 dia ikut ke SW2. Kemudian VLAN 30 terdapat dua interface, benar, interface FA0/2 dan FA0/3 untuk PC 0 dan 1. Oke. Selanjutnya kita lakukan tes ping dengan kirim pesan. Kita mulai dari PC 6, kirim pesan ke PC 4, sukses. Kemudian PC 5 ke PC 2, sukses. Kemudian PC 4 ke PC 1, sukses. Kemudian kita coba kirim pesan ke router PC 5 ke router 1, benar. Coba dari PC 3 ke router, sukses. PC 2 ke router, sukses. Kita delete supaya terlihat. PC 1 ke router, sukses. PC 0 ke router, sukses. Oke. Untuk konfigurasi VLAN dan VTP ini sudah berhasil, dan berikutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya kita masuk ke konfigurasi routing RIP dan routing OSPF. Oke, langsung saja saya mulai. Di sini pada tahapan nomor 4 dan 5, konfigurasi routing protokol menggunakan RIP versi 2, dan pada R1, R2, dan R3, dan nomor 5, konfigurasi routing protokol OSPF dengan R1, R2, dan R3 berada pada area 0. Nah, menurut dari soal ini, yang saya tangkap nantinya di setiap router ini terdapat dua routing, yaitu routing antar kabel serial ini, antar port serial ini menggunakan routing RIP, dan antar lokal atau untuk PC yang terhubung ke PC, ke switch dan server ini menggunakan routing OSPF. Nah, langsung saja kita mulai di router satunya. Kita routing RIP terlebih dahulu. Kita enable, kemudian konfigurasi terminal. Setelah itu kita langsung router RIP versinya. Kita masukkan IP networknya. Di sini IP network yang menuju ke router 2, yaitu 10.1.1.0, 10.1.1.0. Kemudian kita lakukan no auto summary. Perintah no auto summary ini digunakan untuk menghapus ringkasan IP network pada tabel routing. Kemudian masuk ke langkah yang paling penting. Ini poin yang paling penting, yaitu mengetikkan perintah redistribute untuk menggabungkan dua routing ke dalam satu router. Di sini kan digabungkan routing OSPF. Saya beri nama OSPF 1, kemudian metrik 1, kemudian langkah selanjutnya kita exit. Kita masuk ke routing OSPF. Kita langsung router OSPF PF1. Kemudian kita masukkan IP networknya. Nah, di OSPF ini dia yang menuju ke daerah PC. Berarti
ini menuju ke VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, kita mulai awal ke VLAN 20, berarti 192.168.10.0.0.0.255, kemudian area 0. Nah, oke. Kemudian untuk VLAN 20, langsung saja ini diganti 20. Kemudian enter VLAN 30. Ya, ini 30. Oke. Setelah itu kita redis reboot rip subnet. Nah, exit. Oke, selesai untuk router 1. Selanjutnya kita konfigurasi pada router 2. Sama kita enable, kemudian konfigur terminal, kemudian kita router RIP versi 2. Setelah itu network. Di sini router 2 mengarah ke router 1, berarti 10.1.1.0. Enter. Kemudian di sini router 2 menuju ke router 3, berarti 10.2.2.0. Enter. Setelah itu no auto summary. Kemudian kita redistribute untuk menggabungkan routing OSPF. Saya beri nama OSPF 2 metrik 1. Nah, kemudian kita exit, kita masuk ke routing OSPF, router OSPF 2. Kemudian kita perhatikan IP networknya untuk router 2. IP networknya di sini kan ada satu PC, berarti 192.168.100.0.0.0.0.0.25 area 0. Nah, kemudian kita rip subnet. Selesai. Lanjut ke router 3. Ke terminal, kemudian router RIP I2 yang network yang menuju ke R2 serial ini 10.2.2.0. kemudian no auto summary. Setelah itu kita gabungkan dua routingnya, redistribute OSPF, saya beri nama OSPF 3 metrik 1. Exit, kita masuk ke routing OSPF 3. Nah, kita masukkan IP networknya. Di sini fast enternya cuma hanya 1 jalur, berarti 17.1.16.1.0. Subnet masih 0.0.0.255 area 0. Kemudian rip subnet. Oke, selesai. Selanjutnya kemudian kita lakukan tes ping dengan kirim pesan dari PC 8 ke PC 7 sukses, PC 7 ke PC 3 sukses, PC 0 ke PC 7 sukses, terus PC 1 ke PC 9 sukses. Oke, kita coba ke router. PC 8 ke router 1 sukses, PC 7 ke router 3 sukses, PC 2 ke router 2 sukses.
Oke, untuk konfigurasi routing OS, PF, dan routing RIP sudah berhasil. Berikutnya masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya mengaktifkan telnet di router 1, router 2, dan router 3. Oke, kita lihat tahapannya nomor 6, aktifkan telnet di router 1, router 2, dan router 3. Berarti router 1, router 2, dan router 3 ini nanti akan diaktifkan telnetnya. Bagaimana caranya? Mari kita mulai konfigurasinya. Pertama, pada router 1 kita mulai konfigurasinya, kita exit, kita masuk enable, kemudian configure terminal, kemudian kita enable secret, namanya personal. Setelah itu kita ketikkan perintah len vty 04, kemudian kita login lokal, ketikkan perintah login lokal. Setelah itu kita exit, kita buat username telnetnya, username pakai nama saya Husnul, kemudian kita buat passwordnya juga, Husnul, password Husnul. Oke. Setelah itu kita mengaktifkan service password enkripsinya. Service password enkripsi. Kemudian exit. Kemudian kita coba apakah konfigurasi telnet yang kita lakukan di router 1 tadi berhasil atau tidak. Dengan cara kita klik pada PC-nya, kemudian klik command prompt. Di sini kita ketikkan telnet, IP PC-nya 192.168.10.254. Nah, ini kita masukkan username-nya, passwordnya juga. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti tandanya sudah berhasil mengaktifkan telnet pada router 1. Oke, selanjutnya kita juga terapkan perintah konfigurasi yang sama pada router 2. Oke, kita mulai. Enable konfigurasi terminal, kemudian enable secret, kita samakan, kemudian kita ketikkan perintah len vty 04, kita buat aman login lokal, kemudian kita exit. Setelah itu kita buat username telnetnya, username sama Husnul, kemudian kita buat username passwordnya, password saya samakan Husnul, kemudian saya aktifkan service password enkripsinya, enter, exit. Kemudian kita cek apakah sudah berhasil. Pada PC 7 di command prompt kita ketikkan telnet, IP-nya, ini IP gateway-nya ya, 192.168.10.254. Nah, kita masukkan sama Husnul. Nah, berhasil. Router 2 berhasil diaktifkan telnetnya. Kemudian ke router 3 juga sama,
enable konfigurasi terminal, kemudian enable spread, saya samakan ya biar nggak lupa, kemudian LAN PTY 04, kemudian buat login lokal exit. Setelah itu buat username template-nya, username sama null, kemudian username passwordnya null, kemudian mengaktifkan service password encryption-nya. Nah, kita coba lagi apakah sudah berhasil. Ini saya coba di PC 8. Command prompt telnet, ini IP-nya 172.168.1.254. Push null, push null. Oke. Nah, berhasil. Jadi untuk konfigurasi mengaktifkan telnet di router 1, router 2, dan router 3 langkah terakhir yaitu menyimpan konfigurasi router ke server TVTP. Oke, langsung saja ke caranya. Kita langsung menuju ke server yang ada di sebelah sini. Kita klik, kemudian kita pilih desktop, kita pilih IP konfigurasi. Sebelum menjalankan, terlebih dahulu kita mengisi IP yang sudah ada di sini. Karena tadi sudah saya isikan, maka langsung saja menuju ke service, kemudian klik TVTP, kemudian kita on-kan fitur TVTP ini. Jika off, kita on-kan terlebih dahulu. Oke. Nah, nanti kita sehabis backup, konfigurasi router akan tampil di area ini atau di bawah ini. Oke, langsung saja kita menuju cara backupnya. Oke, kita coba backup konfigurasi pada router 1. Sini kita enable, kemudian masukkan passwordnya, kemudian kita copy running config TVTP, enter, kemudian address of name of group, kita masukkan IP servernya yaitu 172.16.1.1. Kemudian destination file name, ini nama file backupnya. Saya beri nama backup config router 1. Nah, ini sudah selesai. Coba kita lihat di server. Kita ke TVTP. Nah, ini sudah masuk untuk backup pada router 1. Coba kita backup lagi pada router 2. Sama, kita enable passwordnya, kemudian copy running config TVTP, kemudian IP-nya 172.16.1.1. ini IP server. Setelah itu kita beri nama file backupnya backup config R2, enter, berhasil, dilihat. Nah, hasil. Kita coba di router 3 juga, kita konfigurasi, kita backup, kita enable, masukkan password, kita copy,
running config tvtp. Masukkan IP servernya 7.6.1, kemudian nama filenya backup config R3. Enter. Berhasil. Kita lihat. Nah, berhasil. Untuk konfigurasi backup router sudah berhasil. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.